Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya @alisayusuf96. Sebuah kisah yang berjudul Kekasih yang Tidak Diinginkan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam sebelum bertemu Es, saya kesulitan tidur karena gugup. Rasa bersalah plus takut terus muncul pada diri saya. Tetapi saya nggak bisa mundur lagi. Es harus tahu perasaan asli saya dan mungkin Es akan memberitahu siapa dan apa alasan saya diganggu. Saya lihat waktu di HP. Sekarang udah jam 2 dini hari. Biasanya kalau ngerjain tugas kuliah sampai jam segini, saya bakal merasa ngantuk berat. Tapi sekarang nggak ada tugas kuliah, saya malah nggak bisa tidur. Saya berharap Ki dan A malam ini bisa tidur nyenyak. Setelah saya mencoba memikirkan hal-hal random yang gak berhubungan dengan Es, mata saya tertutup. Selama beberapa hari setelah kejadian bertemu tamu tanpa wajah, saya tidak bisa bermimpi. Namun malam ini saya melihat mimpi aneh lagi, lanjutan dari malam sebelumnya. Saya lihat pintu kamar sudah terbuka lebar. Sosok perempuan sekarang ikut duduk di kasur bareng saya. Di luar kamar kami berdua melihat perkebunan luas. Ada seekor kucing hendak masuk ke kamar. Kucing ini berwarna putih oranye. Sosok perempuan memandang kucing itu tidak senang. Saya mengingat kata-kata Pak Ahmad bahwa perempuan ini adalah sosok pertahanan alam bawah sadar saya. Sekarang si perempuan menggunakan wujud anak-anak memakai baju masa kecil saya. Kucing di depan kami sangat mirip dengan peliharaan kakak sepupu dari keluarga ibu yang mati tua. Dulu saya sangat suka main bersama kucing ini. Sampai sekarang foto si kucing masih ada di album masa kecil. Kami memanggilnya Milo. Milo memandang saya manja. Si perempuan menggeliat makin tidak senang. Saya ingin mengetes apakah kucing ini berbahaya atau tidak. Jadi, saya melontarkan tangan pada Milo. Di saat Milo meloncat duduk di kasur bareng kami, si perempuan yang diam terus seakan berbicara ke saya tanpa suara, melainkan dengan batin. "Ini bukan kucing." Saya membalas, "Iya, saya tahu," sambil mengelus Milo yang manja. "Lepaskan dia sebelum mencakar." "Dia gak akan nyakar siapapun," kataku menggendong Milo ke pelukan. "Sebab gue tahu Milo gak bermaksud jahat, ya kan?" Baru saya ngomong begitu, kepala Milo berputar 180 derajat ke arah saya. "Lama tidak berjumpa," kata Milo. Milo," balasku. "Kucing kami sudah mati. Kenapa kamu meniru wujud Milo?" "Anda tahu siapa saya?" tanya Milo melompat dari pelukan saya, ikut duduk di kasur memakai posisi duduk manusia. Saya menatap ke arah si perempuan. "Lu adalah si macan yang diceritakan oleh Ki." Si perempuan mengangguk sementara Milo tertawa menjilat tangan depannya. "Anda sudah tahu saya, ini makhluk halus, tetapi berani mengatakan saya tidak mencakar. Majikan lu bertujuan mencelakakan gua. Dia ngirim lu dan dia menggunakan lu ke mimpi gua. Kalian pasti masuk ke mimpi gua bersama. Tapi malam itu si penunggang menyamar sebagai tamu tanpa wajah, yang artinya lu sebenarnya juga ada di mimpi kemarin, tapi bersembunyi." Si perempuan berdesis menghina. "Berkat kemampuan di samping gua, si penunggang." Tamu tanpa muka terusir paksa. Angin yang perempuan ini gunakan buat narik gua. Di saat yang sama, gua melihat angin itu mendorong tamu tanpa muka keluar dari rumah. "Lalu?" tanya Milo. "Tanpa tamu tanpa muka, kekuatan lu gak komplit. Lu gak bisa melukai gua." Ki mengatakan si penunggang membawa cambuk, yang artinya hanya si penunggang yang boleh mencelakakan gua. Lu cuma bisa mencakar atau menggigit apabila si penunggang mengizinkan lu. Sayangnya, si penunggang sudah tidak bisa lagi masuk ke mimpi gua berkat perempuan ini.
Hanya lu si macan yang bisa masuk. Sayangnya lu gak bisa melukai gua. Berkat feeling gua yang saat ini lagi tidak stabil, lu berkesempatan menempatkan diri sebagai sosok kucing yang sangat gue sayang. Milo mengangguk. Luar biasa. Tidak bisa saya sangka kamu paham tentang ini. Kami pikir kamu cuma anak muda tidak tahu apa-apa tentang gangguan bangsa kami dari mimpi. Ada hal yang belum saya ceritakan di sini. Selama beberapa hari mempersiapkan diri untuk mengungkapkan perasaan ke S, saya mendapat konseling gratis dari Pak Ahmad. Beliau menjelaskan arti dari simbol-simbol hewan mistis di Jawa. Menurut Pak Ahmad, selama si harimau tidak membawa senjata di tubuhnya, dia tidak bisa melakukan hal berbahaya tanpa penunggang. Terdapat kemungkinan si harimau muncul dalam wujud hewan lain. Si penunggang adalah jenis makhluk halus yang sekali diusir tidak dapat masuk kembali ke dalam rumah mangsa. Kesalahan dari orang yang ingin mencelakakan saya adalah meremehkan mentalitas keberanian. Seharusnya orang yang ingin mencelakakan saya juga memberikan senjata ke harimau. Harimau ini adalah jenis makhluk halus kelas tinggi yang bisa masuk keluar ke rumah mangsa berkali-kali. Kelemahan mereka adalah membutuhkan pemberi arah untuk memusatkan kekuatan. Jika tidak ada pemberi arah, maka kekuatan para harimau ini akan mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, Milo, apakah lu dengan senang hati mau memberitahu gua siapa yang ngirim lu? Milo meloncat dari kasur, berjalan keluar pintu. Saya akan disiksa jika memberitahu Anda tentang dia. Namun jika Anda benar-benar penasaran, ikutilah saya keluar dari sini. Enggak, terima kasih. Saya sering mendengar cerita nyata dari beberapa saksi yang penasaran pada hal-hal supernatural. Mengikuti arahan makhluk halus untuk menemukan jawaban, kebanyakan dari orang-orang ini mengalami nasib buruk. Si perempuan menatap saya senang. Pilihan saya cukup bijak. Milo terkekeh sebelum sosoknya menghilang masuk ke perkebunan di luar kamar. Saya menatap si perempuan serius. Lu adalah alam bawah sadar gua. Gua merasa lu sebenarnya tahu siapa yang ngirim mereka ke sini. Si perempuan mengangguk. Es kan? Si perempuan diam. Kalau bukan Es lalu siapa? Gua akan menemui dia besok. Jika memang benar dia pelakunya, berarti masalah ini gak akan selesai dengan mengatakan perasaan gue sejujurnya. Si perempuan berdiri dari kasur. Dia menunjuk ke arah luar perkebunan. Milo kembali muncul dari sana. Bedanya kali ini di leher Milo ada kalung berwarna kecoklatan. Seingat saya dulu, saudara kami selalu memberikan Milo kalung cerah, sehingga saya yakin belum pernah melihat kalung tersebut. Siapapun pelakunya, dia bukan dari keluarga gua. Perempuan mengangguk. Bagaimana Nona? Apakah Anda masih tidak mau mengikuti saya? Tanya Milo dari kejauhan. Tidak usah, katakan kepada siapapun yang mengirim lo. Kalau gua siap dengan apapun yang akan majikan lu lakukan. Cuma ada satu jalan terakhir, yaitu bertingkah seperti orang-orang bodoh. Meminta tolong dukun tidak akan menolong. Pasti saya bakal diperas. Meminta tolong orang awam dengan kemampuan spiritual hanya akan menyeret mereka ke permasalahan saya. Jalan terbaik di pikiran saya adalah menjadi orang-orang bodoh di cerita horor yang terlalu penasaran. Si perempuan menatap saya sedih. Gue percaya sama lu. Apa yang akan terjadi selanjutnya, gue yakin lu akan melindungi gue. Setelah berbicara dengan si perempuan, saya mendengar suara alarm di HP. Saya terbangun pada jam 5 subuh. Kondisi di luar kamar masih gelap. Saya tidak menyia-nyiakan waktu untuk mandi dan sholat. Selanjutnya saya kembali mempersiapkan mental untuk mengungkapkan perasaan pada S. Di depan kaca saya susun kata-kata yang tepat. Waktu yang ditentukan telah tiba. Saya naik ojol menuju ke kafe punya saudara si S. Saya sengaja datang sejam lebih dulu buat siap-siap ngomong. Ki dan A masih OTW ke kafe ini. Mereka kena macet di tol. Saya lihat suasana kafe cukup sepi. Di kafe cuma terlihat 2 hingga 5 orang anak muda. Padahal saat weekend apalagi malam minggu ini, kafe selalu ramai dari siang hingga malam. Baru saja saya menginjak pintu masuk kafe, saya mendengar ada suara memanggil. Sayang, kamu datang duluan juga ya? Mampus, rupanya si S. Iya, aku takut kena macet. S mengajak saya duduk di meja paling ujung, paling jauh dari tempat duduk yang lagi dipakai beberapa anak muda.
Kami saling menanyakan keadaan, membicarakan hal-hal random. Saya melihat ke arah HP, ada pesan dari Ki. Ki bilang dia dan A mengambil jalan tikus saking parahnya macet di jalan tol. Kemungkinan mereka sampai di kafe ini 45 menit lagi. S memperhatikan. Sebelum dia lihat siapa yang saya chat, saya langsung ganti laman chatnya jadi chat kelompok kerja di Matkul. Sorry, aku tadi kayaknya dapat chat dari kelompok kerja kalau minggu depan harus pergi ke kantor IPP buat ambil data, kataku ke S. Gak apa-apa, namanya juga kuliah. Tidak lama kemudian pelayan wanita yang kerja buat saudara S datang membawakan kami minuman. Kafe ini punya kelebihan, selain wifi gratis dan tempat charger, segala sesuatu yang ada di kafe saudara S terbuat dari kayu jati, termasuk kursi yang kami duduki sekarang. Dibandingkan kafe, tempat ini lebih mirip seperti rumah adat. Di atas dinding banyak lukisan-lukisan kuno. Waktu pertama kali saya dan S kencan di sini, si S bilang hampir semua lukisan di kafe ini dibuat langsung oleh seorang kenalan pelukis Jawa di tahun 50-an. Supaya tidak merusak konteks kafe yang didesain agar para tamu, terutama anak-anak muda, bisa menikmati budaya Jawa. Gelas berisi es teh manis yang dihidangkan di depan kami terbuat dari kayu yang tidak menyerap air. Cemilan-cemilan di atas meja ditutupi tudung saji, murni kayu asli. Kayaknya ada yang pengen kamu omongin. Dia meminum es teh manis sambil mencomot snack. Saya merasa agak kurang enak. A dan Ki belum sampai di sini. Kita omongin nanti aja. Aku sekarang penasaran kira-kira ibumu suka tidak sama hadiah yang aku kasih. Saya menunjukkan sebuah jepitan rambut berwarna emas. Dulu para wanita Jawa sangat suka memakai ini di sanggul konde. Wah, ibuku bakal senang banget. Pembicaraan kami beralih ke ibunya si S. Setahu saya, beliau adalah sosok baik dan lembut. Saya serta teman-teman S sering dimasakkan makanan olehnya. Entah kenapa setiap kali saya melihat ibunya S, muncul semacam rasa kasihan. Saya nggak bisa menjelaskan dari mana rasa kasihan itu muncul. Seakan di mata saya, ibu S ini selalu meminta tolong, tapi tidak dapat menyuarakan. Saat saya bertanya pada Ki, dia tidak merasakan hal sama terhadap ibunya S. Ibunya S suka sekali pada konde. Beliau mengoleksi banyak jenis-jenis hiasan pada rambut konde. Menurut ceritanya si S, ibunya dulu adalah perias di salon sebelum menikah. Bapaknya S bekerja sebagai ABRI di unit angkatan darat. Setelah menikahi ibunya S, pangkatnya naik menjadi bintara. Ibunya S berhenti bekerja untuk mengurus anak-anak di rumah. Bapak S pernah ditawarkan untuk mendaftar tinggal di rumah dinas, namun beliau mengikuti perkataan kakek buyut agar tetap tinggal di rumah lama keluarga S sejak zaman kolonial. Rumah S ada di sebelah kafe, dipisah kebun. Dilihat baik-baik, kebun yang memisahkan kafe dari rumah S agak mirip seperti mimpi. Saya punya dugaan orang yang berniat mencelakakan saya ada di rumah itu. Keluarga S tinggal bersama keluarga paman. Rumahnya bisa dikatakan cukup besar, hingga mampu menampung 3 keluarga. Sepupu S yang memiliki kafe ini juga tinggal di rumah itu. Hari ini adalah hari ulang tahun Mama S. Beda seperti ulang tahun orang lain, keluarga S yang sudah menikah merayakan ulang tahun di dalam rumah, tidak mengundang orang luar kecuali jika memiliki hubungan darah atau pasangan dari saudara. S mengatakan pihak ayahnya masih memegang ilmu kejawen cukup kuat. Budaya dari aliran ilmu kejawen ini adalah hari kelahiran merupakan satu langkah menuju kematian. Lebih baik dirayakan hanya bersama keluarga saja. Saya nggak bisa memberikan kado ultah langsung kepada ibunya S. Pukul berapa ulang tahun ibumu dimulai? Setelah maghrib, kami mulai makan-makan nasi kuning. Kamu ikut yuk. Loh, bukankah sebagai orang luar aku nggak boleh ikut? Jangan khawatir, aku udah ngomong sama bokap dan dia bilang kamu boleh ikut selama nggak membongkar acara ulang tahun kami. Saya kebingungan mendengar kata-kata S. Apa jangan-jangan keluarga S ada yang mengganggu saya gara-gara si S mau mengajak saya masuk ke pesta ultah ibunya. Tapi secara logika nggak mungkin mereka nyantet karena alasan seperti ini. Bokapmu nggak mungkin ngasih orang masuk ke rumah segampang itu. Kamu ngomong apa sama bokapmu supaya aku boleh ikut? Aku ngomong kalau kamu satu-satunya perempuan yang bakal aku nikahi di masa depan. Saya melihat kembali ke arah HP.
Masih butuh waktu lama buat kedua teman saya buat sampai. Di depan saya adalah kekasih yang tidak pernah saya inginkan. Cuma seseorang yang saya gunakan untuk merasakan pacaran. Dia udah mencelakakan teman saya dan saya telah menusuknya dari belakang. Aku sudah memantapkan hati buat mengakui perasaan asli saya hari ini. Biarpun cukup kejam menetapkan hari ulang tahun ibunya S, tapi S perlu tahu sebelum dia lebih sakit. Sayang, ada yang perlu gua kasih tahu ke kamu. Apa itu? Tanya S. Wajah cerianya nampak bingung, bibirnya menutup rapat. Sepertinya dia menyadari terdapat pesan tidak baik dari perkataan saya. Sebenarnya gue menerima lamaran lu karena aku menjelaskan isi hati selama ini, termasuk tujuan saya menemuinya hari ini, yaitu minta putus. Sebelum kita mengakhiri hubungan ini, aku mau nanya. S terdiam seribu bahasa. Air mata mulai nampak di kedua bola matanya. Saya asumsikan dia nggak bisa menjawab. Kenapa keluargamu mengganggu gua lewat mimpi? Air mata mulai mengalir dari mata S. Saya berhenti sejenak. Kamu dulu pernah bilang banyak pria di keluargamu punya kodam harimau. Apa salahku hingga keluargamu menganggapku berbahaya hingga mengirim kodam kalian ke mimpiku? Aku bertanya sambil mengelap air mata S menggunakan tisu. Jika gue punya salah, akan gue segera perbaiki. Cuma gue ngerasa selama ini tidak punya niat mengganggu kalian. S menangkap tangan saya yang mengelap air matanya. Dia berkata, kamu bohong kan? Selama ini kamu gak cinta. Kamu memacariku karena kasihan padaku. Menurutmu, aku menjadikan dirimu sebagai pengganti Ki. Saat dia mulai berbicara terisak, saya melihat semua tamu berdiri lalu keluar dari kafe, meninggalkan kami berdua saja. Alisa, aku benar-benar cinta padamu. Apakah segala yang aku lakukan gak cukup buatmu? Kata S mulai berteriak. Air mata masih mengalir. S, tenang dulu. Saya mencoba menenangkan dia. Lalu apa artinya semua kebaikanmu saat aku merasa hampa? Kamu mau bilang rasamu padamu cuma cinta monyet? Tenang. Gue melihat ke sekeliling. Benar-benar tidak ada siapapun di sekitar kami. Bahkan si pelayan yang memberikan kami minuman tidak terlihat. Apakah sejak awal S merencanakan agar kami cuma berbicara berdua saja? S, sakit. Keluhku merasakan cengkraman di tanganku. S tidak berhenti membeberkan kekecewaannya terhadapku. Cengkraman tangan S sekarang menahan kedua tanganku. Sakit banget sampai saya ingat sekali saat menulis cerita ini. Saya bahkan bisa ingat ekspresi muka S, campuran marah, kecewa dan sedih. Air mata S hari itu deras. Entah berapa lama waktu S meluapkan emosi, dia mulai tenang menundukkan kepala. Terus dia kembali menatap ke saya agak seram. Kamu tadi bilang tentang keluargaku mengganggumu di mimpi kan? Saya mengangguk, bingung harus ngomong apa. Rasa bersalah menghancurkan hati S membuat saya kesulitan membalas perkataan S. Kamu betul, aku tidak tahu bagaimana kamu menyadari hal ini. Yang mengirim gangguan di mimpimu adalah kakekku. Apa? Sebelum saya berhasil menyelesaikan perkataan, ada sesuatu yang jatuh. Sesuatu itu kasat mata, jatuh tepat di kepala saya, membuat kesadaran saya menghilang. Saya menyesali tidak menunggu A dan Ki tiba di kafe. Kejadian setelah ini membekas hingga sekarang. Saya nggak tahu berapa lama kehilangan kesadaran. Saya cuma melihat segala hal hitam dan mendengar suara-suara agar segera bangun dari tidur. Saya udah berusaha untuk bangun, namun ada sesuatu seperti dorongan kuat yang menghalangi. Selain suara-suara yang memaksa saya bangun, saya juga mendengar suara-suara untuk terus tertidur. Seperti orang yang mengalami skizofrenia, terus mendengar halusinasi suara yang suka bertabrakan. Di tengah kebingungan mendengar suara-suara kontradiktif, saya melihat sosok Milo. Bedanya, Milo di sini memiliki mata merah, gigi tajam, dan tubuh sebesar 1 meter, mirip siluman kucing raksasa. Sayang sekali, saya tidak dapat merubah diri wujud asli. Apa lu kesini untuk menyakiti gua? Pertanyaan ini muncul otomatis di mulut. Saya sering dengar di cerita-cerita horor kekejaman pemilik ilmu kejawen terhadap mangsa mereka. Tidak Nona, aku kesini untuk memastikan Anda tidak bangun sebelum ritual selesai. Apa? Gue tumbal? Milo mendekati saya.
Sepertinya Anda menganggap saya harimau yang sama. Lo bukan Milo yang kemarin? Bukan, saya adalah harimau lain. Beda dengan saudara saya, diri ini tidak bisa berubah wujud sempurna, kata dia sebelum duduk di depan. Anda bertanya menjadi tumbal atau tidak? Setengah benar, setengah salah. Jika Anda benar-benar tumbal, sejak awal majikan kami tidak mengirim 3 harimau untuk menggigit Anda, lalu membawa jiwa Anda kemari. Kenapa lo memberitahu gua ini? Karena sebentar lagi Anda akan menjadi bagian dari keluarga majikan kami. Lo mau bilang gue sedang menjalankan ritual pernikahan? Lebih tepatnya, Anda sedang menjalani ritual persiapan pernikahan. Tapi gue belum setuju menikah. Anda akan menikahi Tuan S. Panik, saya mencoba memaksakan diri untuk bangun. Milo berdiri dan menahan saya menggunakan berat tubuhnya. Lepasin, gue harus bangun. Saya tidak akan membiarkan Anda sadar sebelum ritual selesai. Saya berusaha melawan berat tubuh Milo. Dia lebih berat dibandingkan kulkas. Melawan Milo yang menahan saya membuat tubuh terasa makin lemas. Biarpun begitu, saya merasa secerca kesadaran mulai muncul. Saya harus terus melawan. Dunia hitam ini bukan mimpi, ini adalah batas kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Si perempuan tidak dapat muncul di sini. Si perempuan adalah wujud dari mentalitas keberanian, yang artinya kemampuan untuk melawan pengaruh keluarga S selalu ada di diri saya. Saya tidak dapat merapalkan ayat kursi, sebab di dunia ini seakan saya dibuat lupa. Akhirnya, saya dalam hati membaca surat-surat kecil. Satu hal yang sering saya temukan dari orang-orang yang mengalami kejadian horor adalah mereka melupakan Tuhan. Kami menyebutnya Allah SWT. Di tengah ketakutan, berbeda apabila saya membaca cerita horor dari sedikit orang yang berhasil selamat secara utuh. Surat-surat kecil yang tidak sampai 10 ayat memperlemah kekuatan Milo. Memang benar dimanapun kita berada, kekuatan Sang Pencipta membuat rintangan menjadi tidak mustahil. Berhenti Nona, kau menyakitiku. Teriakan kesakitan Milo tidak saya gubris. Setelah Milo melepaskan diri dari saya, segera saya kembali berusaha memaksa bangun sambil membaca surat-surat kecil. Disusul Al-Fatihah yang kini kembali saya ingat. Ya Allah, maafkan kami para manusia yang dengan mudahnya melupakanmu di tengah keputusasaan. Seperti ada dorongan kuat, saya merasa ada kekuatan hangat mendorong saya melihat cahaya. Saat itu saya merasa kedua mata terasa berat, sekujur tubuh terasa dingin, aroma kembang rupa menyerbak di sekitar saya. Saya perlahan membuka mata dan menemukan diri terbangun di salah satu kamar di rumah S. Syukurlah, kamu sudah bangun. Di sebelah saya ibunya S sedang menangis. Di mana? Sebelum saya selesai bicara, ibunya S menutup kedua mulut saya. Nah, kita bisa bicara nanti. Sekarang yang penting adalah saya akan membantumu kabur dari rumah terkutuk ini. Ibunya S namanya Melati, mengeluarkan sebotol aqua dari kantong belanja. Nah, kamu gak boleh makan atau minum apapun yang di rumah ini selama 24 jam. Kamu sudah dimandikan kembang 7 rupa dalam ritual persiapan pernikahan. Makanan di rumah ini, termasuk masakan saya, akan menahanmu. Air aqua ini saya beli tadi saat kamu belum bangun. Saya percaya sejak awal melihatmu, kamu bisa menyelamatkan diri dari keluarga ini. Berbeda dengan saya. Saya bukan satu-satunya yang pernah dibikin menjalani ritual pernikahan secara paksa. Berbisik kecil saya bertanya, kenapa? Sambil membukakan botol aqua menggunakan tisu yang juga dikeluarkan dari tempat belanja, Melati menjawab pertanyaan saya sambil berbisik. Kebanyakan istri yang masuk ke keluarga ini, mereka diculik sebelum dibuat menikah secara paksa, termasuk saya, ibu mertua, dan adik-adik ipar. Saya berharap S anak saya tidak mengikuti kekejaman keluarga suami yang tega mengikat pasangan mereka ke dalam keluarga. Rupanya saya salah. Selesai menunggu saya meminum air segar botol aqua, Melati meminta saya mengganti baju yang juga ada di kantong belanjaan. Saya baru sadar sedang memakai kebaya nikah. Melati membantu saya memegangi baju. Ada feeling yang mengatakan Melati memang bermaksud baik. Melati membuka pintu di ruangan ini. Tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Sekarang, anggota keluarga yang lain menjalani ritual di bawah tanah. Saya tidak perlu mengikuti ritual karena sedang haid. Jadi saya dapat menolong kamu sebelum anak saya datang dan...
Melati nampak kesulitan melanjutkan kata-katanya. Tidak apa-apa ibu, saya sangat berterima kasih. Melati menuntun saya berjalan melewati koridor. Rumah keluarga S benar-benar besar. Bergaya Jawa kuno, dipenuhi berbagai hiasan berupa benda-benda yang katanya dihuni jin. Segala perabotan dari kayu. Ruangan tempat saya pingsan tadi pernah diceritakan oleh S sebagai tempat untuk para mempelai wanita menunggu pria menjemput. Sampai di luar rumah, Melati menyuruh saya segera pergi melewati jalur paling jauh. Jangan melewati kebun, itu tempat para kodam bermain. Mereka akan segera melaporkan kamu kabur dari rumah. Begitu kata Melati. Terima kasih banyak ibu. Apakah saya bisa menyelamatkan Anda juga? Dulu saya suka memiliki firasat Melati selalu minta tolong. Firasat untuk membantu Melati melepaskan diri dari ayahnya S. Percuma nak, berbeda denganmu. Saya tidak sekuat dirimu yang dapat melawan pengaruh untuk bangun. Tidak dapat melawan pengaruh untuk bangun dan menyelamatkan diri. Saat itu sama seperti kamu. Mertua perempuan saya berusaha membangunkan saya, namun gagal. Pada akhirnya saya dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan suami, lalu menjadi bagian dari keluarga. Saya terdiam. Terdapat firasat bahwa saya bisa menyelamatkan Melati. Tetapi bagaimana saya tahu mana jalan yang tidak harus melewati kebun? Hampir semua daerah ini dikelilingi kebun. Melati terdiam. Dia kemudian memandu arah menuju ke jalan kecil terburu-buru. Saat kami berdua berjalan, terdengar suara mobil. Alisa, panggil A teman saya. Kalian temannya anak Alisa ya? Syukurlah, saya minta kalian bawa dia pergi dari tempat ini secepatnya. Bu, ikut kami. Dari dalam mobil saya melihat Ki dan A khawatir. Tidak bisa, saya nggak mau teman-temanmu celaka karena menolong saya. Alisa, ada apa ini? Tanya Ki. Kami tadi kena macet sehingga harus melewati jalan tikus. Entah kenapa tiba-tiba ban bocor. Lalu kami harus ke servis dan kamu tidak angkat-angkat telepon. Gue bisa ceritakan nanti. Tapi yang penting kita harus menyelamatkan ibu ini juga. Dia benar, ibu ini juga harus kita bawa pergi. Dukung A yang menjadi sopir. Melati terus menolak hingga kami mendengar suara mirip-mirip bapaknya S dari kejauhan. Mau kalian bawa kemana dia? Ketakutan, akhirnya Melati mau masuk ke mobil. A segera tancap gas sebelum bapaknya S berhasil mengejar mobil kami. Nah, kalian sudah berusaha menolong saya, kalian bisa celaka. Suara ibu Melati nampak ketakutan dan menyesal. Kalian akan celaka seperti keluarga saya. Keluarga ibu? Tanya kami bertiga bingung. Kemacetan di jalan nampak sudah tidak ada, sehingga mereka bisa melaju di jalan. Saya disantet untuk tidak pernah meninggalkan keluarga suami. Jika ada orang luar yang berani membantu saya, hidup mereka akan dipersulit. A mendengar perkataan Melati, berbicara. Santet sekuat apapun tidak akan mengalahkan Sang Maha Kuasa. Santet pasti bisa dilepas. Kami akan membantu Anda lepas dari suami. Tapi, Ibu, saya sering bertemu dengan korban-korban kekerasan. Cara Ibu berbicara sama seperti mereka. A merupakan anggota dari unit anti kekerasan di kampus AJS. Dia sering membantu korban KDRT lepas dari trauma. Kekerasan bisa muncul tidak hanya dari pukulan saja, penghinaan, penculikan, pemaksaan, kata-kata kasar, juga termasuk kekerasan. Saya dan Kim mencoba menenangkan Melati, mengatakan segalanya akan baik-baik saja. Segalanya masih membingungkan. S menyantet Ki. Kakek S mengganggu saya. S memaksa saya menikahi dia. Kehidupan suram Melati, saya merasa ada satu benang yang belum ditemukan di sini. A berhenti di depan sebuah pondok pesantren. Ini adalah tempat Ki diruqyah 2 kali. Ki membantu Melati yang lepas karena ketakutan berjalan keluar mobil. Kemudian beberapa santri yang melihat ikut membantu Ki. Saya ikut mereka masuk ke sebuah aula tempat para ustadz mengaji. Sebenarnya sejak menginjak tempat ini, tubuh saya serasa ikut lemas, tapi saya berusaha menutupinya. A mengajak bicara seorang ustadz di sana. Ustadz itu beristighfar, meminta para santri memanggil santri-santri senior untuk membantu beliau dan ustadz-ustadz lain melakukan zikir. Ibu tidak perlu khawatir, kami melakukan ini ikhlas, tidak perlu membayar. Setelah ruqyah ibu tinggal di sini saja. Kami akan memanggil Komnas HAM agar memberikan ibu perlindungan. Bagaimana dengan anak-anak saya di rumah suami? Anak-anak Anda akan baik-baik saja. Sayangnya mereka...
Sayangnya mereka bertiga terlahir sebagai laki-laki. Kami hanya dapat membujuk anak bungsu Anda yang terlahir perempuan untuk pergi dari keluarga itu." Kami semua kaget. A sama sekali tidak menceritakan tentang anak-anak Bu Melati, tapi beliau tahu tentang mereka. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 3 sore, kami diajak melaksanakan sholat asar. Ibu Melati mengatakan dirinya sudah lama tidak sholat sejak menikahi ayah S. Lagi pula dia sedang haid, tidak dapat melaksanakan ibadah sholat. Untungnya Ruqyah mengusir santet diperbolehkan. Ruqyah mengusir santet diperbolehkan saat wanita haid, sebab gangguan makhluk halus memang harus dikeluarkan secepatnya. Walaupun pasien Ruqyah sudah lama hidup berdampingan dengan mereka. Sambil menunggu kami sholat, Ibu Melati diajak makan oleh para ustazah. Makanan yang dimasak oleh para ustazah memang tidak selalu seenak masakan rumah. Di lidah Melati, masakan para ustazah terasa sangat pahit. Di situ mereka bisa melihat sedalam apa santet yang menyerang Melati. Para ustadz dan ustazah menyebut santet itu ngelamar. Selesai sholat, kami mengajak Melati ngobrol sambil menunggu persiapan Ruqyah selesai. Saat inilah Melati menceritakan masa lalunya pada kami. Melati adalah perias rambut wanita di Jawa Timur. Pertama kali bertemu ayah S namanya Prabu adalah saat Melati mengantarkan kakaknya ke markas Angkatan Darat. Kakak Melati baru menjadi prajurit 1, Prabu adalah atasannya. Di situ mata mereka bertemu. Melati diajak mengobrol sama Prabu. Entah kenapa setelah itu Pak Prabu dan Melati jadi sering bertemu. Lama-lama hubungan mereka semakin dekat. Kakak Melati kurang setuju sebab dia mendengar dari rekan sesama Angkatan Darat mengenai ilmu kejawen keluarga Pak Prabu. Meskipun hubungan Melati dan Prabu dapat membantu karir sang kakak di Angkatan Darat, bagi si kakak, lebih baik dia kesulitan naik pangkat dibandingkan adiknya masuk ke keluarga penganut kejawen. Bukan cuma sang kakak, keluarga Melati tidak setuju pada hubungan mereka berdua. Keluarga Melati hidup ekonomis. Prabu sering memberikan elektronik seperti kulkas atau televisi yang ditolak mentah-mentah sebab mereka percaya uang milik Prabu itu haram. Melati adalah anak berbakti. Mengetahui keluarganya tidak setuju pada hubungannya, ia pun mulai menjauhi Prabu. Kesalahan terbesar Melati adalah terlalu berani pulang malam sendirian. Salon tempatnya bekerja suka ramai. Setelah jam kerja berakhir, Melati sering ditawari oleh kawan-kawannya tumpangan, namun ditolak karena rumah Melati cukup dekat, sehingga berjalan 20 menit saja sudah sampai. Suatu hari Melati pulang agak malam, mendekati Lebaran Idul Fitri. Salon di kotanya banyak didatangi oleh para wanita yang hendak berpenampilan sempurna sebelum kerabat dari kota besar mudik ke kota mereka. Disitulah tragedi terjadi. Melati mengambil rute jalan pulang tercepat. Di rute tersebut terdapat kebun dengan pohon-pohon besar. Di sana Prabu sudah menunggu. Dia langsung membekap Melati menariknya ke perkebunan tersebut, membuka seluruh pakaian dan masa depan Melati hancur di tangan Prabu. Dengan bangga Prabu membawa Melati pulang ke rumah orang tua Melati, mengatakan dia sudah mengambil malam pertama gadis tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi keluarga melarang hubungan mereka. Ayah Melati menghina-hina Prabu, mengatakan dia adalah manusia paling bejat di muka bumi. Bahkan setelah memperkosa Melati, sang ayah tidak mengizinkan anak perempuan satu-satunya dinikahi Prabu. Sang ayah berencana menikahkan Melati dengan seorang santri yang kebetulan mencintai Melati juga. Santri itu setuju menjadikan Melati istri, walau gadis ini sudah bukan perawan. Kakak Melati menampar wajah Prabu, memukuli Prabu dengan niat membunuh begitu mengetahui kesucian adiknya direbut paksa. Kakak Melati dikeluarkan secara tidak terhormat dari Angkatan Darat. Tragedi Melati tidak dapat ditemukan buktinya, sehingga Prabu cuma dihukum dipindahkan. 10 hari setelah tragedi itu, Melati sudah cukup baikan berkat si santri terus menyemangatinya. Kakak Melati bekerja sebagai juru masak dekat dengan rumah. Bagi sang kakak tidak apa-apa karirnya di Angkatan Darat hilang. Yang penting dia sudah menghajar pria bejat itu hingga babak belur. Melati setuju menikahi santri itu. Tidak ada keluarga Melati yang menolak. Santri ini benar-benar mencintai Melati. Dia bersedia menanggung semua biaya pernikahan serta bersumpah apabila Melati melahirkan anak Prabu, dia akan merawat anak tersebut. Hidup Melati seharusnya membaik. Sampai Prabu nekat mengganggu Melati dalam tidur. Sama seperti saya, Melati mimpi didatangi seorang tamu. Tamu tersebut mengajak Melati pergi keluar rumah. Si tamu memiliki wajah mirip muka kakaknya, menandakan bahwa Melati merasa bersalah terhadap sang kakak.
Ciri-ciri korban kekerasan, mereka lebih cenderung menyalahkan diri sendiri apabila melihat orang-orang di sekitar mereka kesulitan. Melati berpikir dirinya salah karena tidak dapat menjaga diri. Melati berpikir seharusnya dia tidak membiarkan keluarganya tahu tragedi yang menimpanya. Melati berpikir ini semua terjadi karena kesalahannya sendiri. Meskipun keluarga Melati mengatakan dirinya tidak salah, kecenderungan korban selalu untuk self-blaming cukup besar, mempermudah Prabu memasuki mimpi Melati. Melati mengikuti ajakan tamu. Entah kenapa saat si tamu menggandengnya, membawanya keluar rumah, segala hal yang dia lihat menjadi gelap. Orang tua Melati mencari gadis itu kemana-mana. Dia menghilang begitu saja tanpa kabar di malam hari. Para tetangga berkata mereka melihat Melati berjalan sendirian. Tangan kanan gadis itu terarah ke depan, seakan sedang dituntun seseorang. Satpam yang mencoba menstop Melati sakit keras. Selain satpam, ada juga nenek-nenek yang coba menegur Melati. Hasilnya sekarang nenek tersebut ikut sakit keras. Santri calon suami Melati mendatangi kantor polisi. Kakak Melati menghubungi teman-temannya di Angkatan Darat untuk ikut membantu. Semua orang sibuk mencari gadis tersebut. Tanpa mereka ketahui, Melati dalam keadaan setengah sadar dibawa oleh Prabu ke rumahnya keluarga di Jakarta. Di sana Melati dimantrai santet ngelamar, dimandikan kebang 7 rupa, dipakaikan kebaya, lalu diletakkan di ruang tempat saya pingsan. Pukul 12 malam Melati yang masih setengah sadar diajak membacakan sumpah nikah adat kejawen aliran keluarga S. Adat kejawen ini menekankan bahwa pernikahan cukup dilakukan tanpa mempelai wanita ikut mengucapkan sumpah, sehingga di mata aliran kejawen tersebut Melati resmi menikahi Prabu. Mertua wanita Melati yaitu ibu dari Prabu saat ketahuan hendak menolong Melati sebelum pukul 12 malam dipukuli oleh mertua laki-laki. Menurut adat pernikahan keluarga S, apabila ada anggota keluarga yang hendak melarikan mempelai wanita, dia akan dipukuli pakai cambuk dari pohon kelapa. Setelah itu, kodam ular raksasa peliharaan keluarga S boleh menyiksa orang tersebut selama 3 hari tanpa makan dan minum, tanpa membunuh. Apabila yang mengganggu adalah orang luar, ular raksasa boleh menyiksa mereka hingga mati. Mertua wanita Melati setelah menjalani siksaan itu menjadi tidak bisa berjalan selamanya. Sebelumnya pernah ada juga anggota keluarga yang mengalami cacat buta atau tuli seumur hidup. Konsekuensi dari berani mengganggu upacara pernikahan. Mertua wanita Melati berkali-kali mencoba bunuh diri. Sayangnya mertua laki-laki selalu berhasil menghentikan. Efek dari santet ngelamar adalah ketika dia yang memberikan santet mati, maka korbannya ikut mati. Intinya mereka cuma bisa bebas dari kehidupan panjang apabila si penyantet mati. Tengah malam, Melati bangun dari tidur panjangnya. Di ruangan tersebut Prabu menariknya masuk ke kamar pengantin, lalu memaksa Melati melakukan hubungan intim lagi. Melati yang baru bangun tidur tentu saja lemas, tidak dapat melawan pemerkosaan kedua kali. Efek lain dari santet ngelamar, jika pemberi santet mengajak korbannya berhubungan, meskipun korban sedang haid atau hamil, mereka tidak bisa melawan. Jika malam itu Melati tidak lemas, tubuhnya hanya akan terbujur pasrah di kasur pengantin, membiarkan Prabu berbuat suka-suka. Santet ngelamar semakin kuat jika penyantet dan korban sudah terikat hubungan. Esoknya, keluarga Prabu mengirimkan banyak mas kawin ke rumah keluarga Melati. Ayah Melati marah besar. Dia tidak terima anaknya dinikahi menggunakan cara sesat. Keluarga Melati dan santri calon suami Melati datang ke Jakarta. Mereka menggedor pintu rumah S, memaksa agar Melati dikembalikan ke mereka. Si santri mendoakan macam-macam ayat suci agar para korban tidak menyerang keluarga Melati di tengah perjalanan. Prabu setuju mengembalikan Melati. Syaratnya adalah si santri tidak boleh menyentuh dan berbicara kepada Melati. Prabu tahu Melati telah jatuh cinta pada si santri. Si santri setuju. Jika tidak memiliki Melati adalah jalan untuk menyelamatkan gadis tersebut, maka dia bersedia. Melati diperbolehkan pulang bersama keluarga ke kota di Jatim 4 hari setelah pertemuan dengan keluarga S. Orang tua Melati menjelaskan persyaratan dari Prabu sebelum mereka berangkat pulang. Santri yang tulus padanya dihina-hina oleh Prabu. Mereka kembali ke Jawa Timur naik kereta. Si santri duduk di kursi paling jauh. Terkadang saat mata Melati dan dia bertemu, Melati bisa melihat terdapat kesedihan di sana. Kakak Melati duduk bersama bapak. Melati duduk bersama ibu. Keluarga Melati selama perjalanan terus menenangkan gadis itu, mengatakan segalanya akan
baik-baik saja. Melati bisa bekerja seperti biasa. Sang kakak tidak masalah harus bekerja sebagai juru masak warteg. Tetangganya tidak akan mencacinya karena mereka paham kondisi Melati. Si santri akan mendukung finansial keluarga Melati. Dia sudah berencana menjadikan gadis itu istri. Biarpun cita-cita tersebut tidak tercapai, dia merasa tetap punya kewajiban menafkahi Melati. Si santri akan bujang seumur hidup demi Melati. Satu hal yang mereka tidak ketahui pada saat itu, termasuk Melati sendiri, adalah keluarga S menyantet agar perjalanan Melati tidak selesai. Sekitar tahun 80-an terjadi kecelakaan berupa kereta jatuh ke jurang. Korban nyawa sekitar ratusan orang, sisanya luka-luka. Melati selamat dari kecelakaan tersebut, badannya utuh tanpa luka. Tim SAR menemukan si santri beserta keluarganya telah meninggal dunia. Sebelum peristiwa kereta terjadi, si santri menulis sesuatu di kertas dan menyelipkan melalui kakaknya Melati. "Aku akan selalu cinta kamu." Bertahun-tahun surat lecek ini menjadi harta Melati yang paling berharga. Melati diantarkan ke Jawa Timur oleh tim SAR. Baru sehari pulang, sebelum sempat berduka, rumah keluarga Melati terbakar tanpa sebab yang jelas. Kerabat-kerabat Melati mendapat teror santet jika tidak membawa Melati ke Jakarta. Kerabat Melati awalnya tidak mau saudara mereka terjebak di dalam keluarga sesat milik Prabu. Sayangnya teror santet semakin ganas. Melati tidak mau ada keluarganya yang mati lagi demi dirinya. Secara terpaksa paman-pamannya mengantarkan Melati ke Jakarta. Wahai pendengar, jika kalian mencintai seseorang, jangan kirim santet padanya. Kalian tidak membahagiakan orang tersebut, melainkan membuatnya menderita. Melati selama bertahun-tahun menganggap dirinya membawa sial. Kasihan dia tidak dapat menikmati hidup. "Saya harus hidup sebagai istri Pak Prabu, melahirkan 4 anak, dan melihat Prabu mengajarkan ilmu-ilmu sesat kepada anak-anak saya." Kami bertiga mendengarkan cerita Melati simpati. Dia sudah tidak dapat meneteskan air mata. Menurut A, itu karena Melati sudah menyerah pada kehidupan ini. "Saya juga melihat adik-adik Prabu melakukan hal yang sama kepada ipar-ipar perempuan saya. Meskipun saya ingin menolong, saya takut kepada kodam ular mereka. Ada juga satu ipar perempuan yang menikah karena mencintai adik Prabu, kebanyakan tidak. Suatu hari anak tertua ayah S membawa kamu ke rumah kami. Sejak kecil suka sakit-sakitan, sejenak bertemu denganmu dia jadi lebih sehat. Tentu saya dan suami suka padamu, tetapi ketika mendengar kakeknya S ingin agar cucunya mengambil kamu secara paksa, saya takut. Saya meminta agar S memperjuangkan kamu menggunakan cara adil. Saat dia cerita kamu mau jadi pacarnya secara sukarela, saya senang. Saya tidak mau anak sebaik kamu terperangkap di lingkaran setan." Mendengar Melati, saya merasa sedikit bersalah. Saya memacari S bukan karena cinta, tapi dia menggunakan saya untuk mendapatkan Alisa. Selaki. "Iya, saya juga baru tahu saat adik perempuan S memberitahu. Awalnya saya berharap dia nggak sampai berbuat keterlaluan untuk mendapatkan orang yang disukai. Ternyata saya salah." Melati menatap saya dan Ki sedih. "Kalau tidak salah, katanya mertua lelaki Anda ingin mengirim santet mimpi ke teman kami." "Iya, saya selalu melarang anak-anak menerapkan ilmu kejawen, selalu mengganggu pembelajaran ilmu sesat tersebut, sehingga ilmu santet mereka tidak sebaik pendahulu mereka." "Lalu kakeknya S membantu cucunya?" "Mulanya anak saya S tidak suka kakeknya ikut campur, tapi entah kakeknya ngomong apa, akhirnya S setuju mendapatkan Alisa melalui ilmu santet. Tapi saya tidak pernah menunjukkan ketidaksukaan pada S. Adik ipar saya yang menikah karena cinta, dia suka dimata-matai juga oleh santet secara tidak sadar. Laki-laki di keluarga suami lebih memilih ilmu sesat untuk menyelesaikan permasalahan. Saya beruntung anak perempuan saya, temannya A, berpikir berbeda." Temannya A adalah adik perempuan S. Dia lebih percaya pada aliran Sunni. Kadang dia dan keluarganya suka bertengkar. S sangat sayang pada adiknya ini. Melalui adik perempuan S lah si A tahu kalau Ki disantet. Masih ada satu benang merah yang belum selesai, si perempuan yang merupakan wujud mentalitas keberanian saya. Bagaimana alam bawah sadar saya bisa bertindak cepat, menghindari santet mimpi. Padahal saya saja nggak mengetahui soal ini. Pertanyaan tersebut sampai sekarang belum terjawab. Harimau yang menghalangi saya bangun
Ketika Anda berusaha menyadarkan saya di ruang pengantin perempuan, itu milik S ya? Pertanyaan ini meluncur begitu saja. Saat saya dan S bertengkar, saya merasa ada benda berat jatuh menimpa kepala saya, tapi tidak kasat mata. Harimau itu saya tahu bisa menerkam kapan saja. Ketika saya ditahan untuk tidak sadar, berat harimau itu sama seperti benda yang membuat saya pingsan. Berarti sejak awal S punya potensi punya ilmu lebih kuat daripada kakeknya, karena harimau itu bisa menyerang tanpa senjata. Maaf nak, maksudmu apa? Tanya Melati Syok kebingungan. Dia tidak tahu bahwa anak kandungnya dapat mengendalikan kodam kuat. Harimau yang menahan saya memiliki kekurangan, merubah wujud sempurna, tapi punya kelebihan berupa kekuatan besar. Dia dapat menyerang tanpa pemandu. Ki dan A tampak tidak mengerti, sedangkan Melati nampak semakin lemas. Sejak awal sebelum kakek S menyerang saya, harimau milik S sudah ada di sana. Dia yang menghalangi kodam milik kakek S masuk ke mimpi saya. Dialah yang membuat cambuk kakeknya S tidak berguna. Sosok mentalitas keberanian saya, alam bawah sadar muncul, melindungi diri saya. Meskipun seharusnya saya tidak tahu apa-apa, karena diberitahu oleh harimau si S. Spekulasi saya makin muncul. Angin kuat yang menarik saya dari si tamu bukan kekuatan si perempuan, melainkan kekuatan S. S mengusir kodam kakeknya menggunakan kodamnya sendiri. Namun di saat itu, si S melihat sosok penunggang menjadi tamu tidak bermuka. Di situ, akhirnya S tahu kalau dalam hati saya tidak benar-benar cinta pada anak Anda. Sayangnya, S menolak untuk percaya hingga sekarang. Anak Anda tidak pernah punya niat mendapatkan saya menggunakan santet ngelamar. Namun begitu dia mengkonfirmasi bahwa saya hanya menganggapnya sebagai teman dekat, akhirnya dia menerima usulan kakeknya. Penjelasan saya membuat semua orang terdiam. Ternyata anak saya selama ini mendengarkan nasihat saya, kata Melati. Terdapat senyuman di wajahnya. Kebanggaan seorang ibu berhasil mendidik anaknya. Walaupun dia ikut menjalankan lingkaran setan ngelamar, dia tidak mau Nak Alisa menderita seperti para wanita di keluarga. Seandainya S berarti lebih besar, sampai akhir dia tidak akan menerapkan santet. Kata Ki memegang perut. Saat dia disantet, rasa mual selalu muncul dari sana. A mengangguk. Pukul 5 sore seorang ustazah memanggil kami semua, mengundang kami melakukan ruqyah bersama. Sesi ruqyah berlangsung sampai jam 11 malam. Berkali-kali Melati merasakan perih di sekujur tubuh. Santet ngelamar sudah masuk terlalu dalam pada dirinya. Melati diminta untuk menginap di pesantren hingga Komnas HAM perempuan datang ke pesantren besok. Saya juga disuruh menginap. Pihak pesantren menghubungi orang tua saya. Besok papa akan datang ke Pari bersama nenek dan kakek. Mama saya ketika mendengar kejadian ini langsung histeris. Ditakutkan sikapnya mengganggu sesi ruqyah kedua besok. Ki dan A ikut menginap karena sudah larut malam. Malam menginap di pesantren, saya membaca ayat kursi sebelum tidur agar keluarga S tidak mengganggu saya lagi di mimpi. Untuk pertama kalinya saya bermimpi biasa setelah berhari-hari. Sesi ruqyah tadi sore cukup menyiksa dada kiri. Saya terus merasakan panas. Sekarang udara terasa sejuk. Melati sangat merindukan beribadah. Dia benar-benar senang dapat membaca ayat-ayat di Al-Quran tanpa takut dihukum oleh Prabu. Sisa santet masih ada di tubuhnya. Dia harus menjalani ruqyah sekitar 4 kali lagi. Sebelum tidur, Melati juga membaca ayat kursi. Besoknya, Papa berterima kasih kepada Ki dan A dan penduduk pesantren. Kakek dan nenek mengajak saya dan Melati ngobrol. Kakek memiliki usaha kopi di Kalimantan. Di sana banyak orang Dayak. Jika Melati mau, dia boleh tinggal untuk bekerja di sana. Orang-orang Dayak sangat ramah. Dulu pernah ada pegawai kakek di Kalimantan pindahan Jawa. Tubuhnya dirasuki arwah penunggu hutan. Orang-orang Dayak memohon kepada leluhur agar pegawai ini lepas dari makhluk halus asal tanah Jawa. Dan sekarang hidup si pegawai normal kembali. Menurut mereka gangguan di Jawa tidak berkuasa penuh saat menginjak tanah Kalimantan. Sehingga sangat disarankan agar si pegawai tidak kembali ke tanah Jawa. Peraturan ini juga berlaku di seluruh tanah Nusantara. Melati berkata dia mau bekerja untuk kakek saya setelah gugat cerai selesai. Komnas HAM perempuan menemukan bukti-bukti bahwa Melati di KDRT secara seksual. Mereka akan mengirim gugat ke pengadilan rusak. Satu-satunya penyemangat Melati di tengah kehidupannya yang suram di rumah itu adalah surat dari si santri. Surat ini selalu ia simpan di celana. Surat itu kami lihat sudah sangat tua. Tintanya tidak dapat dibaca lagi. Melati menyembunyikan surat ini mati-matian dari Prabu.
Cuma ini harta yang Melati miliki sebelum kembali ke Jakarta sebagai istri Prabu. Segalanya sudah kandas dibakar. Sesi ruqyah kedua berlangsung di siang hari. Panas di dada kiri saya sudah nggak separah kemarin. Melati masih mengeluh kesakitan. Komnas HAM perempuan berencana menyembunyikan Melati di hotel syariah hingga proses pengadilan selesai. Melati setuju. Saya pulang ke rumah pada hari selanjutnya. Mama saya histeris meluk-meluk saya. Ketakutan saya dikawinkan orang seperti S. Mama bilang ke saya kalau kemarin S, kakeknya S dan Pak Prabu datang ke rumah menanyakan mana saya dan Melati. Mereka mengancam bakal nyantet keluarga saya. Mereka bilang saya ndak masuk ke dalam daftar keluarga S. Mama saya menjawab, "Terus kenapa? Kalian cuma orang miskin, jangan mimpi." Rumah keluarga S memang cukup besar, tapi dari segi ekonomi saya lebih tajir. Mama saya punya sifat kayak ibu-ibu jahat di sinetron, suka menghina pakai aspek finansial. Dasar keluarga miskin, enak saja ngambil anak orang kaya. Sampai kapanpun kalian gak bakal mewarisi harta kami. Tetangga kami melihat mama saya nyirem Pak Prabu pakai air dari bekas pot tanaman. Menyuruh mereka pergi sebelum dia panggil polisi. Ketiga pria ini tidak terima satu wanita sendirian nantang mereka. Si kakaknya S hampir nampar mama saya. Sebelum tamparan itu sampai, abang saya yang kebetulan baru pulang kerja langsung menahan badan kakeknya S. Satu informasi lagi, abang saya anggota pencaksilat Merpati Putih, dia udah sabuk hitam. Kalau pembaca juga belajar Merpati Putih, mungkin kalian pernah ketemu sama dia. Secara singkat, kemarin keluarga S adu bacot sama mama. Terus adu joto sama abang, pemenangnya mama dan abang. Abang saya sudah belajar silat cukup dalam hingga dapat memantul santet yang hampir menyerangnya. Sebelum keluarga S pergi, abang saya ngancam biar S tidak mendekati saya lagi. Jika dia tahu terjadi sesuatu sama saya, S adalah orang pertama yang dia cari. Di rumah orang tua ada oleh-oleh dari Jepang, semacam kuil kecil berwarna putih. Pagi ini jinja itu berubah warna menjadi hitam, menandakan bahwa rumah kami memang diserang. Jinja putih ini menurut kepercayaan Jepang sendiri membawa berkat dewa keharmonisan. Apabila jinja berubah warna menjadi kecoklatan, artinya ada arwah jahat masuk ke rumah. Jika jinja berubah jadi hitam, berarti ada niat jahat yang hendak menyerang anggota keluarga. Tugas dari jinja ini menangkap hal-hal buruk yang masuk rumah, sehingga tidak ada anggota keluarga yang celaka. Mama meminta papa segera membakar jinja supaya santetnya ikut mati. Setelah itu, mama menaruh jinja putih kedua di ruang keluarga. Nenek membuat surat pernyataan palsu ke kampus kalau saya sedang sakit, jadi nggak bisa masuk kelas selama 3 hari. Dalam 3 hari itu nenek mengadakan perjanjian di rumah orang tua saya. Selama 3 hari juga jinja terus berubah warna jadi hitam, menghabiskan koleksi kesayangan mama. Di pengajian saya terus diruqyah agar keluarga S tidak dapat mendeteksi saya. Malam-malam saya mimpi melihat si perempuan berdiri membelakangi saya seakan melindungi dari apapun yang akan datang. Di hari setelah pengajian, jinja berhenti berubah warna. Si perempuan tidak muncul di mimpi. Pak Ahmad sebagai dosen yang tahu masalah saya ikut pengajian di rumah. Beliau juga melakukan konseling buat memeriksa alam bawah sadar satu keluarga saya, buat memastikan mereka tidak diganggu. Sungguh dosen sejati, mau kerja tanpa dibayar. Pak Ahmad mengatakan kami sudah aman. Kakek mengatakan sekarang Melati sedang menjalani pengadilan perceraian. Prediksi ahli hukum adalah Melati berhasil menggugat cerai dan hak asuh jatuh ke tangannya. Saya dengar dari Melati kalau cuma anak perempuan saja yang mau ikut ibunya pergi ke Kalimantan. Saya sering dapat laporan dari S, nomor saya sudah nyebar sehingga nggak bisa diganti. Kadang-kadang ada telepon nggak dikenal masuk. Kata papa jangan diangkat apapun yang terjadi. Orang kejawen dapat mengetahui lokasi mangsa melalui suara di sekeliling mangsanya saat menelpon. Ki dan A menjelaskan kondisi saya kepada teman-teman di kampus. Sebagian belum percaya, sebagian udah. Teman-teman kampus sampai menanyakan keberadaan ini ke S. Setelah S mengiyakan, semua teman saya murka. Setiap kali mereka melihat S main ke Universitas AJS, mereka bakal ngasih tahu saya. Saya, Ki dan A pada ngeblok kontak S di medsos. Takut-takut jika kami posting lokasi, nanti S mengejar kami. Pernah si S mengirim saya barang-barang seperti HP baru, sepatu, baju, dan lain-lain. Semuanya didoakan lalu kembalikan oleh papa kepada keluarga S. Beruntung S nggak tahu nomor rekening saya. Pernah si S ngirim pulsa cukup besar, saya kebingungan mau diapakan.
sekarang sudah tidak lagi. Saya harap dia nyerah mengejar saya, berhenti mengikuti ilmu sesat keluarganya. Sekarang Melati sudah tinggal di Kalimantan bersama adik perempuan S. Setahun kemudian setelah kejadian-kejadian ini, saya dengar kabar dari kenalan S kalau kakeknya meninggal, disusul oleh sang nenek sehari setelahnya. Alasan kakek S meninggal adalah diracuni menggunakan racun tikus oleh si nenek. Nenek S berharap bisa bebas dari hidup yang suram. Santet ngelamar ngebuat nenek S tidak dapat mati sebelum suaminya pergi duluan. Cara terbaik untuk bebas dari kakeknya S adalah membunuhnya. Nenek S tidak takut diusut polisi sebab dirinya juga ikut mati. Bertahun-tahun menikah, akhirnya sang nenek berani membebaskan diri. Melati dari telepon mengatakan sejak dia berhasil menggugat cerai, banyak ipar-ipar perempuannya yang ingin ikut bercerai. Sayang, mereka gagal dan dihukum dipukuli menggunakan rotan. Mungkin membunuh suami adalah pilihan yang terbaik. Seandainya saya, Ki dan A enggak mengajak Melati kabur, ipar-ipar wanita Melati tidak memiliki keberanian mengambil nyawa suami sebab mereka masih sayang nyawa sendiri serta anak-anak mereka masih kecil. Pak Prabu menjadi kepala keluarga. Rumah keluarga S tetap ada sampai sekarang. Kafe milik sepupu S masih berdiri. Saya dengar di kabar terakhir, S berhasil masuk ke Angkatan Laut. Dia sering dikirim ke daerah-daerah sehingga saya tidak akan menemuinya di Jakarta. 1 semester lagi saya akan lulus dari Universitas AJS. Mahasiswa tukang lawak, W dan N berhasil mendapat IPK tinggi berkat belajar keras. A mengambil topik skripsi tentang kasih sayang orang tua tiri. Kim mengambil topik skripsi tentang arus ekonomi. Sekarang saya mengambil skripsi tentang kemampuan kerja orang disabilitas. Ide ini muncul ketika mengingat soal neneknya S. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Keluarga saya sampai sekarang sehat. Saya masih tinggal di rumah nenek sampai lulus nanti. Saya terkadang mimpi tentang si perempuan. Tidak ada bahaya terhadap diri saya. Apakah cerita ini nyata atau tidak? Tergantung perspektif masing-masing. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.